Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau readingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16. Tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini, inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sahabat ya, tetap seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat dulu untuk zodiaknya. Ini ada Virgo, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo memasuki minggu ketiga bulan April ya. Virgo asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk dua. Ada wanita dikelilingi bunga ya. Pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala di sini. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup, ada sepasang kekasih saling bersulang. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, tentang asmara, dimana memang masih banyak suatu problem ataupun suatu kendala ya, ataupun suatu konflik yang mungkin kalian rasakan, entah mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini. Di sini memberikan sinyal seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini ya mungkin masih belum bisa mencapai stabil secara kebahagiaan ya, saling harmoni, saling pengertian, saling menyayangi, itu belum bisa kalian rasakan secara totalitas ya.
Tapi ya itu tadi, masih ada sebuah problem-problem yang harus kalian cari solusi agar lepas dari keterpurukan, agar lepas dari sebuah problem. Nah, karena sekali lagi Derwot melambangkan apa? Derwot memberikan sebuah sinyal bahwa kalian juga ingin segera menyelesaikan ketika ada masalah, ingin merampungkan ketika ada masalah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Artinya biar tidak terjadi konflik lagi, biar damai lagi, biar dingin lagi. Itu yang sedang kalian inginkan. Karena saya merasakan di sini sebetulnya bukan hanya faktor asmara saja nih yang menghantam kalian, tetapi banyak sekali selain di luar faktor asmara. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini sekali lagi ya, Derwot memberikan sinyal ini kelihatannya kalian terbantukan semesta. Apapun masalah kalian akan bisa teratasi, ya, insya Allah akan bisa selesai. Asalkan satu ya, kalian ada niat untuk berani melangkah maju, artinya selesaikan masalah ya, komunikasikan dengan baik ketika memang ada sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik sama pasangan kalian. Insya Allah di sini akan reda kok. Jadi jangan takut-takut ya, komunikasikan. Insya Allah di sini akan reda karena apa? Karena kalian terbantukan semesta, mumpung terbantukan semesta. Jadi adanya sebuah kelancaran nantinya. Akan seperti itu. Kenapa saya bilang di sini akan ada sebuah kelancaran? Karena jelas kartu konfirm kalian pun ini memberikan sebuah sinyal muncul petunjuk Two of Cups, artinya akan kembali damai lagi. Yang bermasalah, yang berkonflik, entah ringan apalagi yang berat. Kalau di sini akan ada kata damai lah. Untuk yang lajang juga demikian. Insya Allah ketika ada sebuah orang baru, ini akan bisa saja berlanjut ya. Artinya berlanjut mungkin adanya pertemuan-pertemuan, yang pacaran juga begitu akan bagus. Semakin akrab ataupun semakin mendekat, yang menikah juga begitu ya. Semakin harmonis. Artinya di sini ada penyelesaian. Bisa saja di sini akan ada kejutan, akan ada pertemuan. Ya. Seperti itu ya. Yang lajang mungkin akan ada pertemuan sama orang baru, yang pacaran mungkin akan adanya sebuah janji-janji ya, dan sehingga bisa ketemu. Yang berpacaran mungkin akan ada kejutan dari pasangan kalian masing-masing. Mantap ya, ini secara faktor asmara. Jadi nanti kita deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan ataupun karir Virgo. Kartu utama muncul petunjuk Pack of Pentacles. Ada seseorang memegang melihat koin ya di sini ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke suatu benda di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo tentang pekerjaan teman karir ya, dimana kelihatannya banyak dari sahabat Virgo yang kelihatannya masih adanya sebuah renungan ya, masih adanya sebuah angan-angan ataupun pemikiran, dimana kalian berharap adanya sebuah kestabilan ya. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Jadi kelihatannya banyak dari sahabat Virgo yang dalam pemikirannya itu memang bagus sih. Kalian mempunyai pemikiran arah kedepannya nanti seperti apa pekerjaan ataupun karir yang saya jalankan ini. Apakah ada peningkatan, apakah ada perubahan ke hal yang baik. Jadi yang sedang kalian pikirkan. Kalian sedang mencari solusi di sini kelihatannya. Mencari ide, mencari solusi agar bagaimana adanya sebuah perubahan dalam pekerjaan ataupun karir sehingga menuju tahap yang lebih baik lagi. Yang sedang kalian inginkan di sini. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya masih ada sedikit problem, masih ada sedikit kendala ketika kalian ingin mencapai sebuah kestabilan. Minimal lah pencapaian target itu kalian masih adanya sebuah kendala. Makanya selalu berpikir, selalu ingin mencari ide, mencari solusi agar bagaimana menemukan sebuah peningkatan ataupun perkembangan di faktor pekerjaan ataupun karir kalian. Terus kartu confirm muncul petunjuk The Magician. Nah ini harap waspada ya. Kenapa saya mengatakan harap waspada? Karena jelas ya, ketika kartu The Magician muncul, ini memberikan sebuah sinyal kuat bahwa di dalam diri kalian ada residual energi. Dan The Magician ini akan membawa dampak perubahan yang sangat cepat. Itu pun secara tiba-tiba loh. Harap berhati-hati ya. Misalkan ketika energi positif kalian lebih kuat, lebih baik di dalam diri kalian, ini akan adanya sebuah perubahan ya.
secara tiba-tiba, tapi akan menguntungkan kalian. Bisa saja akan ada keberhasilan, akan ada penyelesaian ketika kalian mendapatkan kesulitan. Bisa saja langsung adanya sebuah perkembangan dan peningkatan. Pokoknya hal-hal bagus, hal-hal positif. Ketika energi positif ini lebih kuat loh ya. Nah, tetapi sebaliknya sobat, ketika residual energi ataupun energi negatif ini lebih kuat di dalam diri kalian, maka juga akan ada perubahan yang sangat tiba-tiba. Artinya akan merugikan kalian ya. Tiba-tiba adanya konflik, tiba-tiba adanya gangguan-gangguan di sini yang membuat kalian mungkin tidak enak menjalankan pekerjaan, adanya penurunan, susah berkembang ya. Mencapai target aja pun susah di sini. Nah, itu kalau residual negatif ini lebih tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Karena jelas sobat ya, medicine artinya di dalam diri kalian ada magic. Nah, magic itu kan terbagi dua. Ada magic yang membawa perubahan yang baik ya, menguntungkan, positif, ada magic yang membawa perubahan sangat buruk, sangat merugikan. Tinggal nantinya ini yang lebih kuat, energi positif apa negatif. Oke, ya nanti kita deteksikan ya. Makanya jangan heran ketika memang adanya sebuah masih adanya sebuah kesulitan gitu loh. Lanjut ya, di faktor keuangan ataupun rezeki Virgo, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk sedang memegang tongkat sama memegang koinnya. Oh, ini kenapa ya? Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords ya. Ada 3 pedang menusuk hati ya di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan nih energi dari sahabat Virgo tentang keuangan atau rezeki. Di sini kelihatannya banyak sekali yang berharap adanya sebuah kesuburan ataupun kemakmuran ya. Dalam arti mungkin secara finansial ya bisa tercukupi ya, meskipun tidak terlalu berlebih ya. Ini kelihatannya kalian minimal akan bisa tercukupi lah. Ya mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar ini, membayar itu ya. Kira-kira pengertiannya di situ. Meskipun di sini saya merasakan banyak juga dari sahabat Virgo yang ingin adanya sebuah keberlimpahan gitu loh. Biar tidak merasa kebingungan, biar ketika mungkin ada sebuah kondisi yang memerlukan keuangan, kalian sudah siap di sini. Itu yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian pikirkan. Gitu loh. Dan satu lagi ya, ini kalau saya lihat sih memang apa ya, sepertinya akan ada keberuntungan di sini. Sepertinya akan ada pencapaian ya di sini ya. Karena sekali lagi King of Pentacles menggambarkan sebuah, bisa saja menggambarkan sebuah angan-angan ya, sebuah keinginan. Ada juga ini yang memberikan sebuah tanda akan dihantam sebuah kerezekian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman entah kenapa ya, di sini kok muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Nah, ini memberikan sebuah sinyal kuat bahwa apa yang mungkin sudah kalian rencanakan untuk mendapatkan sebuah rezeki, ataupun mungkin ketika akan ada rezeki yang mampir ini kelihatannya akan terpending sobat. Akan terpending, akan ada pembatalan di sini. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Ada kekecewaan, ada kesedihan di sini. Luka batin, amarah. Karena apa? Karena rezeki yang kalian kadang-kadang ini bisa saja ada sebuah kegagalan loh di sini sekali lagi ya. Entah tertunda. Ya kalau tertunda itu kan nanti akan ada waktunya, tetapi ketika ini tercancel ataupun batal, nah ini kan beda lagi. Kira-kira seperti itu ya. Adanya sebuah rezeki yang mau datang kok kelihatannya tiba-tiba seperti ada sebuah penyetopan ya yang saya rasakan ya secara energi kartu ya. Seperti itu ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi biar mendapat jawaban yang lebih kuat seperti itu. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu kedua, inilah perubahan yang kamu rasakan, ataupun yang akan kamu rasakan di sini. Untuk asmara, insya Allah di sini perubahannya akan baik ya. Perubahan yang kamu rasakan nantinya akan ada perbaikan lah. Mungkin ketika kemarin ataupun dulu
yang mungkin terhantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik, entah berat entah ringan, insya Allah ya, 3 hari ke depan ini kelihatannya akan berjalan bagus ya, gitu loh. Akan sesuai ekspektasi kalian. Mantap ya. Jadi komunitas terbesar kelihatannya akan diuntungkan seputar asmara, entah kalian yang lajang, yang berpacaran ataupun yang sudah menikah. Ada keuntungan buat kalian. Mantap ya. Karena kedua kartu sama-sama positif. Lanjut. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga, inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Ini bisa dikatakan harap berhati-hati ya. Di sini komunitas terbesar ya. Katanya ada sebuah masalah. Akan ada sebuah masalah ini. Akan ada sebuah konflik ataupun mungkin yang kalian sudah adanya penurunan, yang kalian adanya sebuah keterperosokan ya, di faktor pekerjaan ataupun karir apapun ya. Ini kelihatannya masih susah bangkit sobat. Masih susah berkembang ya. Karena saya merasakan jelas ya, setelah saya deteksikan ini banyak sekali dari sobat Virgo yang terdeteksi adanya sebuah energi negatif yang sangat tinggi di dalam diri kalian. Meskipun ini melambangkan residual energi ya, tetapi yang saya deteksikan tadi, yang saya terangkan, ini kok lebih kuat energi negatif. Artinya kan di situ apa ya, belum ada perubahan yang signifikan gitu loh. Kalian masih sulit bangkit, sulit berkembang, mencapai target. Itu masih sangat sulit. Karena ada beberapa masalah dan itu memang masalah yang terjadi bukan alami sobat. Makanya banyak yang kebingungan, sudah bekerja keras, sudah usaha keras, kenapa kok kurang bisa mencapai maksimal, kurang ada perkembangan ya, kurang ada peningkatan. Apalagi yang saya katakan, yang semula sulit kerja ataupun terpuruk ini juga akan kesulitan. Ya jangan heran, jangan kaget, karena memang ini apa ya, energi di luar alami kalian, tetapi ada pihak orang yang toksik ya, yang iri, yang nggak suka sama kalian, ngerjain kalian. Sering saya memberikan nama kalian tertembak ataupun terkirim energi black magic, energi negatif ataupun energi hitam. Itulah yang membuat kalian kesulitan di faktor pekerjaan ataupun karir. Ya saya rasa jangan dibiarkan sobat. Sering saya mengatakan ketika satu titik dibiarkan, kalian kesulitan di pekerjaan misal, di asmara bagus, keuangan bagus, kesehatan bagus. Ini misal. Nah, itu kalian jangan senang. Artinya apa? Artinya di situ kalian sudah ada sebuah titik yang menutup kalian. Nah, ketika itu kalian biarkan, ya lainnya juga akan kena imbas. Akan berefek samping, akan ada kesulitan, akan ada problem. Itu pasti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Sudah ada penutupan. Nah, beda ketika itu sudah kalian netral ya. Ataupun sudah kalian buka kembali. Nah, insya Allah yang sudah bagus akan semakin bagus, akan semakin ada peningkatan, yang tertutup akan bisa terbuka kembali. Nah, kan di situ. Karena ini jelas loh ya. Ada penutupan aura di dalam sahabat Virgo. Saran saya kalau bisa di netral ya sahabat ya. Jangan dibiarkan. Biar tidak berimbas kemana-mana. Kalau kalian bisa caranya ya silakan dibuka sendiri auranya. Kalau kalian kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar bagus langkah ke depannya. Ini jelas loh. Ada energi yang sangat kuat yang sedang menutup kalian. Ketika mungkin kalian tidak percaya, masa sih seperti itu? Ya monggo silakan. Nanti kalian rasakan. Khususnya di 3 hari ke depan. Kalau kalian biarkan, ya tidak menutup kemungkinan bukan hanya di 3 hari ke depan, terus ini akan mengejar kalian sampai selamanya, selama belum dinetral, dibuka aura terus kesulitan, ya problem, masalah ini akan terus mendatangi kalian. Nanti selesai pekerjaan masuk di asmara, masalah. Selesai di asmara masuk di keuangan, masalah itu. Selesai di keuangan masuk di kesehatan, masalah itu. Terus diputar-putar seperti itu. Biar adanya sebuah penurunan, keterpurukan, lama-lama ya kalian terpuruk. Terjatuh nanti kalau tidak ya segera di netral. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena banyak sekali yang konsultasi memang seperti itu. Awalnya dibiarkan, akhirnya ya semakin lama semakin terpuruk, semakin kesulitan. Habis-habisan lah, hancur-hancuran lah. Karena ada sebuah keterlambatan di situ sobat.
Semoga bisa dipahami ya. Karena sekali lagi pengaruh The Magician ini tidak main-main. Ya kalau memang energi positif itu kuat, akan membawa dampak yang bagus, tetapi ini ya, energi negatif yang sangat kuat. Saya rasa kalian sudah merasakan adanya sebuah kesulitan-kesulitan hidup. Ini jelas bukan faktor alami. Ya. Dan kalau bisa selesaikan secara energi. Karena kalau saya merasakan ataupun melihat tadi, ketika saya mengatakan ini bukan faktor alami, ya jangan mencari solusi itu secara logika sobat. Nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Tetap adanya kesulitan. Nah biar beres semua, apa yang harus kita lakukan ya? Selesaikan secara energi, yaitu tadi dibuka auranya. Sudah itu aja, biar bagus. Nggak bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi waspada untuk komunitas terbesar ya. Yang diuntungkan di sini hanya komunitas terkecil untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Lanjut ya. Kalau di keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi cara penerawangan, perubahan yang akan kamu rasakan ya di 3 hari ke depan, di sini kelihatannya ini waspada ya. Ini hampir sama. Ya waspada. Ini terbaca 50-50 loh. Bisa saja kalian akan dihantam sebuah keuangan ataupun rezeki, entah dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Nah yang 50% lagi kelihatannya masih ada sebuah kesulitan, bahkan ada pengencelan. Kalian yang dijanjikan keuangan di sini akan meleset lah, akan tercancel, terpending lah, kira-kira seperti itu. Artinya masih ada kesulitan dan masih banyak kegagalan, masih banyak keterpurukan tentang seputar keuangan. Nah seperti itu ya. Karena apa? Memang efek dari residual energi yang saya katakan tadi, kalian banyak yang terlibat di faktor pekerjaan dan banyak yang dibiarkan. Hanya jangan heran ketika itu akan menutup secara keuangan. Memang reaksinya seperti itu. Maka bisa dipahami ya. Makanya terdeteksi 50-50. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan secara keuangan di sini. Ya tinggal kalian nanti yang merasakan ketika memasuki 3 hari ke depan, kalau tidak ada keberuntungan, bahkan masih ada penurunan sampai saat ini, ada kesulitan, ya berarti fix. Residual energi kalian sangat besar secara energi negatif. Seperti itu ya. Jangan biarkan sobat, nanti sangat disayangkan. Yang tadinya mau berkembang, adanya kebaikan, adanya pencapaian akan bisa gagal semua nanti, gitu loh. Kan sangat disayangkan perjuangan kalian selama ini ya tidak akan membuahkan sebuah hasil, yang ada kesulitan dan kesulitan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Meskipun demikian, ya tetap doa saya yang 50% terbaik ini tetap mengena sama kalian. Kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin kalian sudah bisa memahami apa yang sudah saya informasikan. Cuman tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran, biar tidak timbul tanda tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada sebuah kesulitan problem, saya akan memberikan saran solusi terbaik. Terlebih-lebih ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura, nah itu tugas saya, biar dinding penghalangnya itu saya hancurkan. Ketika dinding penghalang sudah saya hancurkan, maka aura kalian otomatis akan bisa terbuka kembali, berseri-seri kembali, sehingga bisa mengundang sebuah keberkahan, kerezekian, kepositifan dan lain-lain. Karena dinding penghalangnya sudah hancur. Mana mungkin masuk kalau masih ada dinding penghalang. Nah, gitu loh. Yang ada apa? Kesulitan dan keterpurukan. Seperti itu ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada untuk melangkah ke depannya, dan agar lekas bangkit, lekas bergerak ya, agar nasib kalian lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah bagaimana kuncinya agar nasib kita lebih baik lagi? 1. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya ataupun orang yang kalian percaya, sharingkan. Biar apa? Meringankan beban kalian. Ketika beban kalian ringan, maka persentase energi negatif akan ada sebuah penurunan. Nah, syukur-syukur adanya sebuah solusi. Kan seperti itu. Nah, pun ketika apa, perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, tetap sering saya mengatakan kunci terakhir apa? Ya sudah,
Kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya sobatnya. Oke ya, sekali lagi mungkin sudah bisa kalian pahami ya, intinya ataupun kesimpulan dari semua informasi yang sudah saya berikan. Percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.